Jokowi tidak tenang. Dan itu kelihatannya memang Jokowi mulai cemas bahwa Medan bisa hilang, Jakarta bisa hilang, Jawa Tengah bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang minggu tenang, tetapi Jokowi tidak tenang. Begitulah yang disampaikan Rocky Gerung. Jadi kita tahu ada beberapa provinsi yang diharapkan oleh kekuasaan, yaitu koalisi Kim Plus, bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2024 seperti Pilkada Jakarta, Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Medan ya, yang menjadi target kemenangan daripada Jokowi. Nah, bagaimana dengan Pilkada Jakarta? Tak terlihat antusiasme dari Jurkam ya, seperti Jokowi yang kita lihat tidak turun di saat kampanye terakhir Ridwan Kamil. Kalau kita bacakan di CNN, yaitu Jokowi dan SBY akan hadir di kampanye terakhir Ridwan Kamil Suswono, tetapi akhirnya batal, Jokowi tidak hadir. Nah, menurut Rocky Gerung ya, ketidakhadiran Jokowi ini karena tidak ada dukungan finansial dari Bohir ya, sehingga Jokowi pun tidak hadir di saat kampanye terakhir Ridwan Kamil. Jokowi pun ya menjadi panik dan khawatir ya, begitu cemasnya Jokowi kalau seandainya Pilkada Jakarta ini tidak dimenangkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Jokowi tidak tenang. Dan itu tanda yang sangat jelas betapa kekuasaan yang masih berupaya untuk menggeliat akhirnya lumpuh total tuh. Itu yang terjadi di Jakarta. Tak satu pun gairah dari Kim Plus ini untuk mendukung Ridwan Kamil. Tak terlihat antusiasme dari jurkam-jurkam untuk menghadapi persaingan dengan Pram dan Rano Karno. Kan dari awal kita menduga bahwa, atau bukan menduga, kita menuduh bahwa Jokowi akan memastikan Jakarta dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Dan arogansi itu dia perlihatkan. Tetapi makin lama makin kita lihat bahwa secara sosiopsikologi paduan antara Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu adalah kombinasi yang dangkal sebetulnya secara politik, karena itu memaksakan PKS untuk berpihak pada keinginan Jokowi, sementara PKS sebetulnya datang dari tradisi beroposisi. Kan itu dari segi psikologi politik aja Jakarta itu udah nggak mungkin kimia itu dihidupkan atau kimia itu dicampur di atas bowl itu supaya lumer. Nggak ada cerita bahwa Jakarta itu bisa diatasi hanya dengan teknik-teknik manipulatif semacam itu. Itu yang menunjukkan bahwa Jakarta itu lain. Jadi tidak mungkin cawe-cawe Jokowi itu dipraktekkan seperti dia mempraktekannya berkali-kali ketika dia masih berkuasa. Dan itu penanda pertama bahwa akhirnya Jokowi panik. Lalu ya dia tidak hadir, dan tidak hadir artinya Jokowi tidak mendukung atau ya mengabaikan aja bahwa cut loss saja kira-kira Jakarta. Dan konsekuensinya tentu Bohir nggak akan turunkan uang kampanye atau kampanye akbar itu kan. Kan semua problem tergantung pada kemampuan etis dari sang caleg, dalam hal ini Ridwan Kamil, dan kapasitas dukungan finansial yang diperintahkan oleh Jokowi. Kelihatannya itu nggak turun tuh, dan bukan nggak turun sebetulnya, dia di atas kertas juga percuma kan, itu hanya akan menggarami laut yang memang udah asin oleh keringat PDIP sebetulnya. Jadi kemampuan kita untuk melihat keadaan baru, yaitu hubungan politik yang memungkinkan Jokowi frustrasi. Jakarta ini akan menjadi kunci, dan konfigurasinya itu sangat menarik. Anies itu masuk balagan bersama dengan PDIP. Ini langsung terjun head to head berhadapan dengan Jokowi. Penting dicatat, bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh Hasto, Anies ini adalah figur yang paling ditakuti oleh Jokowi. Bukan karena Aniesnya menyeramkan, tapi karena Anies ini secara politik itu menyeramkan buat Jokowi, karena dia dipastikan akan menjadi batu sandungan yang sangat besar untuk ambisinya agar anaknya itu menjadi presiden. Kalkulasi dari Kim Plus juga kira-kira sama tuh, menganggap bahwa ya ada hitungan-hitungan rasional yang membuat gairah pendukung-pendukung Kim Plus ini untuk melambungkan kembali nama Ridwan Kamil dan Suswono itu udah nggak ada tuh. Dan itu juga akibat dari dipaksakannya cawe-cawe Jokowi untuk hal yang tidak masuk akal. Dan kita masih tahu betapa Anies itu akhirnya masuk di dalam satu pletora baru, satu medan pertempuran baru, karena langsung mengambil posisi bersama dengan PDIP. Sementara PDIP secara sangat percaya diri hendak berkelahi dengan siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi kan. Karena itu kondisi psikologisnya begitu. Karena itu keterangan dari Mas Hasto, Sekjen PDIP itu betul-betul
maksudnya keterangan Hasto dalam perbincangan dengan Akbar Faisal, itu viralnya minta ampun, dan itu penanda bahwa memang rakyat Jakarta hanya tinggal menunggu diucapkannya kritik lebih mendasar terhadap Jokowi. Nah, apalagi kemarin yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristianto membongkar di balik kriminalisasi Anies Baswedan otaknya adalah Jokowi. Dan ini makin memperjelas kepada rakyat Jakarta begitu busuknya Jokowi dan sangat takut sekali sama Anies Baswedan ya bisa maju di Pilpres. Dan pada akhirnya Anies Baswedan berhasil dijegal di Pilgub DKI Jakarta. Hanya 2 lagi harapan Jokowi di Pilkada Jawa Tengah dan di Pilkada Medan. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Itu Partai Coklat yang bermain sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful. Karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Itu yang menarik adalah mengapa PDIP Pak Hasto itu ditekan untuk menyerah di wilayah yang dikuasai oleh Jokowi atau yang ingin dikuasai Jokowi, yaitu di Medan. Jadi kelihatannya memang Jokowi mulai cemas bahwa Medan bisa hilang, Jakarta bisa hilang, Jawa Tengah bisa hilang. Jadi kelihatannya Presiden Jokowi akhirnya ingin pastikan di mana yang harus dia menangkan utama. Tentu mungkin kalau dia nggak dapat di Jakarta atau gagal di Jawa Tengah atau meleset di Jawa Timur, dia mesti pastikan ada satu yang dia pegang, yaitu Medan. Kenapa? Ya karena Medan satu-satunya tempat dia bertahan secara politik dinasti kan. Kan di situ ada Pak Bobi Nasution yang adalah menantu dia, dan itu artinya hanya dengan kemenangan Pak Bobi Nasution itu yang memungkinkan Jokowi percaya bahwa dinastinya masih bekerja. Jadi kalau Jokowi mengancam supaya Hasto itu berhenti untuk bertanding di Sumatera Utara, itu artinya udah patetik Pak Jokowi ini, udah kalang kabut lah atau udah frustrasi itu, sehingga dia mungkin anggap oke, lepaslah. Saya kira juga hitungan saya, Jakarta akan lepas, Jawa Tengah akan lepas, Jawa Timur akan lepas, dan harus dipertahankan adalah dinasti satu-satunya, yaitu menantunya dia tuh, yaitu Pak Bobi Nasution. Kan itu penanda mengapa Jokowi ngotot atau mengancam bahkan supaya Hasto itu berhenti berkampanye atau mendukung lawan dari Bobi Nasution di Medan, mendukung Pak Edi Rahmayadi kan, itu intinya kan. Jadi kalau kita baca secara lebih psikologi, memang kalau Bobi itu kalah di dalam pertandingan di Sumatera Utara, itu penanda pertama dan terakhir bahwa dinasti Jokowi keok, kira-kira begitu bahasa netizen. Karena itu PDIP harus ditekan habis-habisan supaya tidak memenangkan di Sumatera Utara. Ya, kampanye pilkada sudah selesai, masuk hari tenang. Saatnya untuk rakyat semua yang punya hak pilih dan berniat memilih untuk merenungkan siapa yang mereka pilih sebagai pasangan calon wali kota, bupati, dan gubernur. Saya kira mungkin kita berpendapat tidak ada hubungannya dengan hidup kita, tapi salah, karena pemimpin yang Anda pilih akan menentukan seperti apa wilayah Anda. Ya, pemilihan kepala daerah kali ini memang bisa dikatakan paling rusak lah dibanding sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena cawe-cawe kekuasaan di mana-mana. Daerah yang paling parah itu ada di Sumatera Utara, di Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan Timur, di Sulawesi Utara, daerah-daerah di mana ada kepentingan Mulyono dan oligarki, serta para politisi jahat yang maunya membajak demokrasi.
demokrasi itu bukan cuma hasil, demokrasi itu juga proses. Proses demokratis dalam pemilu yang bermartabat itu ketika sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada cawe-cawe aparat hukum, aparat kekuasaan, baik polisi, jaksa, KPK, dan sebagainya. Tidak ada cawe-cawe ASN, PJ, dinas, sampai kepala desa. Tidak ada politik uang dan sebagainya yang merusak peradaban politik. Ya, ini mungkin kutukan buat kita karena menghadirkan seorang pemimpin yang megalomania yang menjadikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama 10 tahun menjadi negara konten dan republik influencer yang kemudian dipadukan dengan sikap yang seolah-olah populis, bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos di sana sini, turun ke sana kemari, bukan karena keberpihakan kepada rakyat, tapi mau mengelabui rakyat. Betapa kacau balaunya pengelolaan sumber daya alam kita, karena semuanya dibagi-bagi kepada oligarki, para naga-naga. Semuanya ditumpangi, apakah itu hilirisasi, food estate. Semua ditumpangi kepentingan pribadi, bahkan IKN. Ini emang gila sih, Soeharto saja tidak segila itu. Belum ada pemimpin yang kemaruknya luar biasa seperti sekarang ini. Jahatnya luar biasa. Influencernya jutaan. Ya, luar biasa. Semua bisa dibeli dan dikendalikan. Karena apa? Elit-elit kita itu semua pragmatis. Pengen dapat jabatan, dapat uang, dapat proyek. Nggak peduli institusinya rusak, nggak peduli undang-undang ditabrak. Tidak peduli etika dan moral. Tapi ya sudah. Mari kita lihat nanti akhirnya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Prabowo yang sudah pulang dari luar negeri bisa menertibkan ini semua. Supaya bangsa ini bisa maju, bukan malah mundur. Di tangan Jokowi, demokrasi kita, penegakan hukum kita, etika dan moral, semua menguap dan menghilang. Mengerikan. Silakan pilih calon Anda, siapapun yang terbaik, yang menurut Anda memang mampu dan bisa membuat kehidupan di wilayah Anda masing-masing menjadi lebih baik. Mari kita kembalikan martabat warga negara, rakyat, demokrasi, dan hukum. Mereka. Perbedaan Anies, Prabowo, Jokowi menyatakan sikap terhadap salah satu paslon. Anies. Saya memilih Mas Pramono Anung dan saya merekomendasikan kepada ibu dan bapak sekalian. Prabowo. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi. Dan ini Jokowi. Lihat perbedaan diksi dan narasi yang digunakan oleh Anies saat mendukung salah satu paslon. Izinkan saya menyampaikan sikap, tidak memohon-mohon dan tidak lempar-lempar baju. Anies sekarang katanya bukan Abah Anies lagi, tapi Abah Ateng. Karena memihak kepada salah satu paslon yang diusung oleh PDIP, yaitu Pramono Rano. Jadi bahan banget tuh buat ketua buzzer. Anies Baswedan mendukung Banteng. Wah, anak-anak Abah udah siap menjilat udah sendiri belum? Nih buat lo ya Ali Hamzah nih ya, lu saat pembagian otak lu di dimensi mana sih gue tanya? Kalau Anies cuma berpihak kepada Banteng alias PDIP, tapi kok Anies memilih di Jabar, calon gubernur Jabar, si Ahmad dan Ilham tuh yang diusung oleh partai PKS. Di Sumatera Barat, Abah Anies menyatakan sikap dia memilih Mayheldi dari PKS. Bahkan dari Jateng, Lulu Nur Habibah tuh dari PKB. Ya Ali Hamzah ya. Jadi gak ada tuh istilah Abah Anies itu memilih berdasarkan dari partainya, enggak. Jadi yang sekiranya menurut dia itu adalah sejalan dengan pemikiran rakyat, maka itu yang dipilih sama dia. Otak lo harus jalan di Ali Hamzah kayaknya nih. Jangan lu seolah-olah memframing kebenaran itu cuma otak lu doang. Kagak Ali Hamzah. Mending lo pikirin deh tuh, presiden yang memihak kepada salah satu paslon tuh. Mana sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tuh? Hilang tuh sila kelima tuh. Harusnya presiden itu tidak memihak kepada salah satu paslon. Kan dia sendiri yang bilang tidak ada intervensi. Malahan 3 hari kemudian dia menyatakan sikap tuh. Gimana itu menurut lo? Bahkan memohon-mohon tuh. Ya, nah lo. Kalau saya melihat gini, antara Mas Pram sama Kang Emil, saya kenal Mas Pram lebih dekat daripada Kang Emil karena lebih lama sama Mas Pram. Nah,
Mas Pram ini kelebihannya satu, dia tidak punya musuh. Siapa? Saya belum pernah dengar ada orang musuhan sama Mas Pram. Walaupun beliau di PDIP gitu, tapi enggak lah, ya kan? Orangnya ya memang begitu, dekat sama semua, apa adanya, nothing tulus, tanpa beban. Nah, tanpa beban ini yang menurut saya enak. Jadi Mas Pram ini bisa mendapatkan suara dari orang yang tidak suka sama, bukan cuma sama Kang Emil, tapi sama Kim misalnya. Ya kan, karena seperti saya bilang tadi, di Jakarta itu kritis pemilihnya. Nah, yang kedua, ini masalah bobotoh sama Jackmania. Ini persoalan serius itu. Iya, ini kan agama ini. Agama main bola. Iya kan, jadi agak susah. Kelebihannya Mas Pram itu tampil apa adanya, exactly kayak Pak Prabowo, nggak berusaha jadi siapapun, jadi dirinya sendiri. Dia lebih realistis gitu. Iya, nah justru itulah yang membuatnya mungkin lebih disukain gitu. Padahal sebenarnya terbuka ruangnya ya bro ya. Oh, dan ini tidak boleh menciptakan blunder baik dari paslon maupun dari pendukung. Nah itulah yang tadi yang janda itu yang menurut saya untung nggak jago musuhnya untuk menggoreng lebih luas. Oh, itu menurut Anda musuhnya tidak cukup memainkan situasi itu ya? Kalau jadi saya sih harusnya udah setiap hari trending di mana-mana. Setidaknya banyak janda kan? Lah iya, seksis gitu kan agak. Iya, saya juga nggak ngerti kenapa ke situ. Oke, kali ini saya akan memprediksi ya siapa aja calon gubernur yang akan memenangkan pilkada kali ini. Dan ada 3 daerah yang akan saya prediksi cagup pemenangnya. Yang pertama ialah Jakarta, yang kedua Sumatera Utara, dan yang ketiga yang paling panas tentu saja Jawa Tengah. Untuk Jakarta secara pribadi favorit saya ialah Pak Pramono Anung. Dan saya juga memprediksi Pak Pramono Anung juga bakal menang di Jakarta ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama ialah survei beliau dari hari ke hari itu semakin naik dan angkanya terus meningkat ya. Lalu yang kedua ialah program dari Pak Pramono itu lebih mudah diterima di Jakarta, lebih relevan dan lebih pas lah untuk diimplementasikan dengan kondisi Jakarta saat ini. Lalu yang ketiga ialah figur profil Pak Pramono itu lebih mudah diterima rakyat Jakarta dibandingkan figur dari Pak Ridwan Kamil yang merupakan orang Jawa Barat. Adalah kesan bahwa Pak Ridwan ini belum bisa diterima sepenuhnya oleh rakyat Jakarta. Lalu yang keempat ialah dukungan dari Pak Anies Baswedan. Lanjut ke daerah berikutnya, Sumatera Utara. Personal favorit saya Pak Edi Rahmayadi, tapi saya ngerasa prediksi saya pemenangnya ialah Pak Bobi Nasution. Ada beberapa alasan. Yang pertama Jokowi Effect, ya adalah faktor mantu dari Jokowi ini mempengaruhi pilkada Sumatera Utara. Lalu yang kedua dukungan masif dari parpol yang tentu saja sangat besar, itu juga mempengaruhi. Dan yang ketiga ialah faktor atau kesan Pak Bobi itu lebih muda dan lebih berani ya daripada Pak Edi Rahmayadi. Itu kenapa saya memprediksi Pak Bobi yang bakal menang di Sumatera Utara. Lanjut di daerah Jawa Tengah, personal favorit yang paling saya favoritkan Pak Andika Perkasa, dan saya juga memprediksi Pak Andika Perkasa yang bakalan menang. Ada beberapa alasan. Yang pertama ialah karena faktor figur ya, figur Pak Andika itu lebih populer, lebih terlihat gagah dan lebih terlihat berani ya dibandingkan Pak Ahmad Lutfi. Lalu yang kedua, program-program dari Pak Andika menurut saya bagus karena saya nontonin debatnya. Lalu yang ketiga, dukungan masif dari PDIP, kemenangan merupakan harga mutlak bagi PDIP di Jawa Tengah. Itulah alasan kenapa saya memprediksi Pak Andika yang bakal menang di Jawa Tengah. Berikut alasan dan prediksi saya ya, siapa-siapa aja cagup pemenang di daerah masing-masing. Dan menurut kalian, jika ada yang tidak sesuai, kalian boleh sampaikan prediksi kalian masing-masing. Dan kita lihat nanti di pilkada apakah prediksi saya sesuai atau tidak. Sekian dari saya, thank you.